I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and for Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman di luar, khususnya di Nusantara, dalam kondisi sehat walafiat. Bicara bisnis, ada beberapa kalimat yang senantiasa disampaikan oleh para inspirator bisnis. Ada yang mengatakan, bisnis itu soal kemauan, masalah dana nanti. Dan sebagian lagi mengatakan, bisnis itu dana dulu, baru kemauan. Tapi apapun itu, saya kira setiap pembisnis pasti memiliki strategi. Dan hari ini, Papi Tepu akan menghadirkan sosok inspirasi bisnis kita yang kedua di tahun 2023. Telah hadir bersama saya. Jadi, teman-teman, saya kira tadi yang kemarin Copperboy, karena ngelihat sosok, ngelihat secara face tamu kita sepertinya cocok menjadi cover majalah. Ya, kalau sudah saya mengatakan itu, teman-teman sudah tahu, ya kan? Nah, jadi teman-teman, tamu kita bernama Bang Andre. Beliau adalah owner dari Pangkalan Coffee, ya, atau nanti lengkapnya teman-teman lah yang mendengarkan langsung dari Bang Andre. Nah, jadi gini teman-teman, harapan saya konten kita kali ini bisa melahirkan sebuah ide dari obrolan kami nantinya dan menjadi sebuah inspirasi untuk teman-teman di luar dalam membangun usaha. Apa kabar Bang Andre? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat kan? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Saya mengucapkan terima kasih di samping kesibukan Bang Andre. Bang Andre juga menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Papi Tepu. Siap, Bang. Nah, jauh perjalanan kita hari ini? Lumayan cukup jauh karena saya dari Pangkalan Susu ya, Bang. Yes. Ya. Nah, saya juga mau minta maaf ini, soalnya dapat kabar ada kegiatan juga di sana kan? Iya, iya. Ya. Jadi akhirnya apa namanya, sedikit miss lah kita waktu kita hari ini. Ya. Nah, Bang Andre, mungkin teman-teman di luar pengen tahu nama lengkap Abang. Udah gitu, Pangkalan Coffee ini apa? Mungkin secara singkat Abang bisa jelaskan ke teman-teman. Silakan Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat untuk kita semua. Jadi perkenalkan, nama saya Andri Putra. Usia saat ini 32 tahun. Bisnis yang sedang saya jalani saat ini adalah Pangkalan Coffee dan Pangkalan Gym. Bisnisnya itu terletak di daerah Pangkalan Susu. Jadi mungkin bagi sebagian teman-teman yang menonton channel ini yang sudah pernah ke Pangkalan Susu ya Bang, ya mungkin sedikit banyak tahu tentang Pangkalan Kopi itu sendiri, bisnis yang seperti apa. Ya, gitu. Oke. Nah, tadi teman-teman sudah lihat kan di cuplikan pembuka
itulah tempat di mana Bang Andre membangun usahanya. Jadi kalau teman-teman mungkin di wilayah Brandan, Pangkalan Susu, Gebang, boleh main-main ke sana. Nah, Bang Andre, buat saya sebenarnya bisnis kopi, kafe, atau apapun yang sejenisnya itu kan sudah menjamur, ya. Saya juga nggak tahu nih kenapa pada akhirnya abang memilih usaha ini. Kira-kira sebenarnya apa yang menginspirasi abang sampai akhirnya abang meyakini memulai usaha ini? Ya, sebenarnya sederhana sih Bang. Awalnya itu saya kan saat itu kuliah di Institut Pertanian Bogor. Ya. Ya. Jadi pada masa itu setiap kali yang menjadi keresahan saya itu, setiap kali saya pulang ke Pangkalan Susu atau ke kampung halaman, pada masa liburan lah misalnya, Iya. kita itu setongkrongan itu sulit sekali mencari tongkrongan yang benar-benar nyaman. Gitu. Jadi pada masa itu kalau ditanya inspirasinya apa, sangat sederhana sekali. Saya membangun usaha yang dulu namanya Warkop Pangkalan. Iya. Itu alasannya karena saya itu tidak menemukan tempat tongkrongan yang nyaman untuk anak-anak muda pada masa itu di Pangkalan Susu. Jadi bisa dibilang Warkop Pangkalan ini yang sekarang berganti menjadi Pangkalan Kopi merupakan mungkin ya kafe pertama lah yang ada di Pangkalan Susu. Jadi awal namanya itu Warkop Pangkalan, Ya. baru berganti menjadi Pangkalan Kopi. Oke, itu dia. Cuman yang menarik teman-teman, tamu kita ternyata lulusan Institut Pertanian Bogor. Iya. Memang sih, kalau buat saya pertanian, kopi juga bagian dari pertanian, ya masih masuk. Cuma yang menariknya ini, kenapa jatuhnya membuka usaha ini? Kenapa tidak misalnya menjadi asisten di perkebunan? Kita tanya. Jadi gini dia Bang Andre, kalaulah kami nih masyarakat awam, dia kan insinyur pertanian, sarjana pertanian, harusnya dia di perkebunan. Nah, ini kan bisa dikatakan banting setir ini. Ya, benar. Kenapa? Ya, mungkin di awal emang saya nggak punya alasan yang spesifik ya, Bang. Jadi emang awalnya tuh pengen buat tempat tongkrongan. Ya. Yang bisa mengakomodir gimana sih anak muda di Pangkalan Susu bisa nongkrong yang nyaman dan tetap keren gitu. Ya. Jadi dari awalnya rencana dan inspirasi itu kita memulai usaha Warkop Pangkalan dan lama-kelamaan jadi saya mendalami industri kuliner, industri F&B ini ternyata sangat seru gitu. Jadi bisa dibilang dari awal ini tidak ada lah, saya ini kan insinyur pertanian, harusnya saya bekerja dong sebagai pertanian, harusnya saya mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di kuliahan itu ke pertanian. Jadi awalnya emang iseng, tidak terencana, tapi semakin lama, semakin saya terjun dan mendalami, itu semakin seru gitu. Jadi bisa dibilang tidak ada alasan yang terlalu spesifik, tapi itulah awal mula saya membangun bisnis Warkop Pangkalan pada masa itu. Berarti kalau orang kita Jawa bilang tuh karena sering menggeluti dan akhirnya jatuh hati dengan yang namanya kopi. Bang, pasti yang namanya usaha itu membutuhkan sebuah proses. Saya melihatnya gini, ini pasti latar belakang abang ini orang mampu sampai akhirnya bisa membangun kafe. Nah, pertanyaan saya begini, apa yang paling berat di start awal ketika abang memulai membangun usaha ini? Ya, pada masa itu emang saya itu bergerak berdasarkan intuisi ya atau naluri gitu. Jadi jelas permasalahan yang saya hadapi dan bakal banyak saya temuin itu perihal manajemen, soal SDM, bagaimana mengelola sekelompok orang biar bisa memiliki arah dan visi yang sama seperti apa yang kita mau. Ya. Jadi untuk awal itu kendala yang sangat berat yang saya rasakan adalah
belajar bagaimana caranya menyatukan pandangan gitu. Jadi saya menganggapnya itu orang-orang yang bekerja di lingkungan itu bukan karyawan tapi partner. Bagaimana kita bisa sama-sama memajukan, menyatukan visi biar Warkop Pangkalan ini bisa menjadi wadah mereka untuk mencari rezeki yang halal gitu, wadah mereka untuk bisa terus mungkin menafkahi keluarganya gitu. Jadi untuk awal pastinya karena saya bergeraknya itu tanpa perencanaan yang matang, tanpa persiapan yang detail, pasti kendala yang di awal yang saya alami itu adalah proses manajemen dan SDM. Di situ saja. Situ. Oke, ini teman-teman, ini di luar skenario. Saya pengen nanya pribadi sama Bang Andre. Kan pada umumnya ketika kita bicara yang namanya tongkrongan, kafe, itu identik dengan metropolitan, artinya ke kota-kotaan. Nah, dan kita ketahui jarak dari ibu kota Langkat ke Pangkalan Susu itu memakan waktu kurang lebih 1-2 jam. Nah, bagaimana Abang meyakinkan diri Abang membangun usaha kafe yang notabene ini bukan di pusat kota kabupaten gitu loh. Silahkan Bang. Ya, jadi ini sebenarnya bagian yang menarik ya Bang. Mungkin saat itu itulah, mungkin saya juga kan orang tua ini wira swasta. Ya. Mungkin kalau orang bilang mengalirlah darah wira swasta tadi kan. Jadi saya melihat peluang dan potensi di situ. Walaupun saat itu perspektif peluang tersebut itu hanya dari kacamata saya gitu. Ya. Berhubung saat itu tidak ada kafe yang emang benar-benar konsepnya kafe di Pangkalan Susu. Jadi saya ya udah, ini saya berpikiran kalau saya buat di Pangkalan Susu yang seperti ini dari apa yang saya lihat di kota-kota besar tempat saya mungkin pernah tinggali sebelumnya, ini pasti akan digandrungi anak muda, pasti akan diminati anak muda. Dan jujur pada saat itu ya banyak juga yang bilang, wah gila, ngapain di Pangkalan Susu buat kayak gitu? Masa begini, nanti ada yang mau dibuat begini. Dan bisa dibilang itu saat itu saya buat bisnis kafe yang ada karaoke-nya pertama untuk Pangkalan Susu dan mungkin di Pangkalan Berandan dan sekitar itu yang pertama. Jadi saat itu saya buat usaha kafe yang ada karaoke-nya, dan itulah yang menjadi daya tarik buat anak muda. Gitu. Oke. Nah, teman-teman, ini produknya. Ini Grammy Vanilla. Creamy vanilla. Creamy. Ini racik sendiri. Ya. Berarti sudah ada tim ahlinya ya? Ya. Atau Abang sendiri yang meracik? Kebetulan untuk perihal produksi itu saya serahkan pada tim produksi. Jadi kita ada sana ada head barista. Ya. Tapi begini Bang, saya itu hanya bisa apa namanya? Saya punya visi lah. Ya. Saya mau produk yang karakternya seperti ini, seperti ini, begitu. Jadi didesain sedemikian rupa, diracik sedemikian rupa biar rasanya itu sesuai dengan apa yang saya mau, gitu. Jadi bisa dibilang untuk proses produksi ini emang diserahkan sama profesional barista yang ada di ahlinya lah ya. Head barista yang ada di Pangkalan. Tapi ini tetap sesuai dengan apa yang saya mau. Jadi saya punya pandangan orang tuh kalau suka tuh kopi yang karakternya seperti ini, begitu. Jadi makanya terciptalah dan lahirlah produk kopi botol dari Pangkalan Kopi seperti ini. Jadi ini bisa kita coba nggak nih? Boleh, silakan. Saya coba dulu. Ini kita ada 2 varian. Aduh, saya suka vanilla. Tapi yang jelas gini teman-teman, kalau teman-teman pengen mencoba varian yang lain, sekali lagi teman-teman bisa main ke Pangkalan Cafe. Kalau melihat apanya, apa namanya kita bilangnya, produk knowledge-nya, ini sudah kelas-kelas di kota Medan. Ini yang kedua, saya pernah di Stabat, main ke salah satu kafe, dan sekarang saya ketemu yang ini juga nih. Cuman ini yang di Pangkalan Susu. Ya. Saya coba teman-teman. Ya, kalau saya bilang gini, saya nggak mau mengada-ngada, tapi yang jelas buat saya recommended. Tinggal teman-teman kalau misalnya merasa,
Itu hostnya apa itu? Lebay. Main. Posisi kita di mana? Alamatnya nih, Bang? Jalan Pangkalan Berandan, nomor 432A, Kelurahan Beras Basah, Kecamatan Pangkalan Susu. Oke. Sebelum Polsek. Berarti simpang Polsek, Ya. kita ke kanan. Kalau dari Stabat, ketemu duluan sebelum Polsek. Searah, sejalan sama Polsek. Iya, berarti kan kita simpang Polsek ke kanan, berarti kan masuk ke dalam kan? Kalau dari Stabat, Iya, kan jalannya lurus tuh. betul. Ketemu Pangkalan Kopi dulu, baru Polsek. Dia sejalan. Masih dalam satu jalan. Oh, Gitu. ketemu dulu punya Bang? Pangkalan Kopi. Ya. Oke. Dan Jadi- FYI Bang, Nah, ini produknya alhamdulillah kita sudah masuk saat ini ke minimarketnya Kojaka Mart yang ada di pembangkit listrik PLTU Pangkalan Susu. Iya. Jadi kita sudah produksi kopi ini dan sudah bekerja sama di perusahaan listrik PLN sehingga kita bisa menjual di sana produk Pangkalan Kopi. Nah, ini yang menarik. Jadi, Abang sudah mendesain dan katakanlah kalau bahasa kita titip ya namanya ya. 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 Kalau boleh tahu dapur nih, sedikit nih kalau boleh tahu dapur. Ini sudah berapa lama Bang gelutin? Bisnisnya. Ya. Saya dari 2013 sampai dengan 2019 itu merintis Warkop Pangkalan. Ya. Pada 2019 itu pindah ke tempat yang baru dan Ya. rebranding menjadi Pangkalan Kopi. Jadi Pangkalan Kopi sendiri berjalan dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Gitu. All in-nya 10 tahun sendiri berarti 10 ya? tahun, ya. Oke. Setelah 10 tahun, berapa yang bisa dihasilkan oleh Pangkalan Cafe per bulannya? Kalau omset berarti ya? Ya, omset. Omset. Ya, alhamdulillah lah. Mungkin sekitar 1, M per tahun lah. 1,2 M per tahun atau 1,3 M per tahun. Fantastis. Berapa anggota Bang saat ini? Saat ini ada 13 orang. Waduh, teman-teman. Sumpah, saya kira, maaf ini, ya standar karyawannya mungkin 3-4 orang. Ternyata 13. Berarti saya sudah bisa ngebayangkan kalau 2 shift berarti ini cukup besar. Kita harus coba ke sana teman-teman, membuktikan bahwasanya apa yang saya minum hari ini memang sama dengan lidah teman-teman. Jadi saya nggak dibilang apa namanya ya promosi, nggak, saya nggak bilang promosi. Kalau memang itu enak, enak. Dan mungkin untuk teman-teman di wilayah Stabat, sedikitlah sambil jalan-jalan. Ini posisi usaha apa? Dekat dengan lautan atau tidak ini? Mungkin sekitar 2 kilo, sekilo atau 2 kilo lah dari pelabuhan Pangkalan Susu jaraknya. Oh, oke. Ya, nggak Nah, dekat. kita kembali ke materi Bang. Tadi Bang Andri sudah cerita bagaimana proses di awal. Dan saya langsung all in aja, 10 tahun ini sudah Bang gelutin, nggak ada ketemu rasa jenuh? Justru saya merasa lebih tertantang lagi Bang. Gini, sekarang ini kan emang eranya digital ya. Ya. Jadi kita tidak mungkin menghiraukan atau tidak beradaptasi dengan pola yang bergeser ini Bang. Ya. Anak-anak muda sekarang ini sangat tergantungan sama digital. Nah, jadi di sini justru tantangannya adalah sekarang ini sudut pandang bisnis itu bukan lagi kita cerita soal menjual produk, tapi kita bicara soal membranding. Bagaimana kita bisa memberikan persepsi yang positif tentang produk kita terhadap konsumen, dan itu sangat berpengaruh dan sangat berkontribusi dari digital, gitu. Jadi kalau abang tanya jenuh apa tidak, secara garis besar ada sedikit kejenuhan. Tapi ibaratnya bisnis F&B, coffee shop, kuliner itu sangat dinamis Bang. Jadi setiap tahun
itu selalu ada hal-hal baru yang harus kita pelajari. Suka tidak suka, harus ada hal-hal baru yang kita kuasai. Dan sekarang ini di era digital ini, termasuk mungkin kedatangan saya ke sini, ke channelnya Papi Tipu? Bang Papi Tepo, itu adalah bagian dari upaya saya dalam membranding bahwa produk Pangkalan Kopi ini sangat relevan dan mampu untuk mengakomodir anak muda baik dari segi konvensional dan juga digital. Gitu. Jadi tantangannya terus dinamis, berubah, sangat up to date. Jadi tidak ada kejenuhan di dalamnya, Bang. Oke. Gitu. Lalu sudah mencapai titik kepuasan di 10 tahun ini atas usaha atau pencapaian yang Abang hasilkan? Di satu poin ya, puas dalam artian begini, Bang. Saya bisa dibilang benar-benar masuk ke dalam manajemen bisnis, bagaimana how to create bisnis, bagaimana mengelola bisnis itu mungkin dalam waktu 2-3 tahun inilah. Jadi selebihnya 7 tahun itu pertama itu benar-benar kayak ya udah jualan laku untung alhamdulillah begitu. Nah, jadi kepuasan itu ada pada ketika saya mulai mengerti apa itu bisnis, bagaimana proses-proses yang terlibat dan harus kita jalankan dalam bisnis, dan bagaimana kita bisa menghitung keuntungan dalam bisnis. Saya sudah cukup bersyukur sih, karena alhamdulillah sampai detik ini, apa yang saya lakukan ini belum pernah tidak profit gitu. Selalu profit, walaupun ya fluktuatif ya. Ya. Jadi kalau dari kepuasan, dari sudut itu iya, saya berasa, alhamdulillah nih, udah bisa membuat bisnis yang profitnya real gitu. Bukan sekedar hitung-hitungan, bukan kayak omset sekian nih pasti untung sekian, enggak gitu. Kita udah benar-benar tahu profitable kita di angka berapa setiap bulan, bagaimana cara meningkatkan margin, kita udah berada di level itu gitu. Tapi untuk ke depan tentu seperti saya bilang tadi masih banyak hal-hal yang ingin saya kembangkan lagi gitu, terutama dampaknya terhadap kehidupan dan pola pikir anak-anak muda gitu. Itu yang belum masih saya ingin upayakan. Oke. Nah, gini dia Bang Andre. Sebagian orang mengatakan, alah, orang nongkrong di kafe itu hanya ingin mendapatkan wifi gratis. Apa tanggapan Abang? Saya rasa pendapat itu sudah mulai bergeser ya Bang saat ini. Jadi kafe itu sudah menjadi bagian dari lifestyle dan eksistensi. Jadi kan umumnya kafe itu emang segmentasi dan target market itu millennials, anak muda. Ya. Dan anak muda itu sangat identik dan lekat dengan eksistensi diri. Apalagi sekarang di era digital, mereka butuh pengakuan. Simpelnya gini, anak muda mana sih yang datang ke kafe kalau kafenya estetik, tidak foto, tidak upload foto ataupun Instagram story kalau dia pakai Instagram? Pasti dong dia upload di sosial media dia. Itu artinya sebenarnya kalau kita mencermati sudah berubah fungsi. Kalau dulu tempat kita ketemu teman, tempat kita ketemu keluarga, kan? Nah sekarang udah berubah fungsi. Jadi kafe ataupun coffee shop itu udah menjadi tempat di mana anak muda ini bisa memperlihatkan eksistensi dirinya. Semakin dia sering nongkrong, semakin dia tempat-tempatnya estetik dan bagus, itu kan mencerminkan karakter dan pribadinya gitu. Jadi itu udah mulai bergeser sih kalau menurut saya. Dan bahkan sekarang juga milenial sudah mulai menjadikan kafe sebagai tempat mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kantor, pekerjaan di kampus dan lain-lain sebagainya gitu. Oke. Jadi itu, tapi teringatnya Bang, kita kembali ke produk Abang. Ada berapa varian sebenarnya yang Abang produksi? kalau untuk kopi botol saat ini kita ada creamy vanilla, sanger, kopi susu aren, kopi susu matcha, ada 4. Kalau yang botol. Tapi kalau untuk produk kita ada lebih dari, kalau untuk kopi sendiri kita ada sekitar 20 jenis varian. Kalau boleh tahu nih, mana tahu teman-teman ya, kita ini khususnya di wilayah daerah ya,
bukan kota besar pula lagi kan biasanya. Wah, mahal nggak di sana dan segala macam. Itu terjadi, Bang, di masyarakat kita. Nah, kalau boleh tahu, berapa Bang bandrol dengan metode-metode seperti ini, botolan? Ini saya jual di harga 22.000 per botol, Bang. 22. Ya. 22.000 itu memang sudah Abang lihat, artinya memang untuk dilangkat rata-rata sekian, atau memang Abang lebih mahalkan atau Abang lebih murahkan? Sebenarnya harga itu sudah harga bagaimana? Sebenarnya kalau kita compare sama produk-produk yang ada di pasaran saat ini, mungkin harga ini termasuk sedikit lebih mahal. Sedikit lebih mahal. Ya. Cuma gini, ini mungkin bisa menjadi pandangan untuk kawan-kawan ya, yang menggeluti bisnis gitu. Jadi kita perlu benar-benar mengetahui identitas bisnis kita gitu. Jadi bukan ibaratnya abang jual 10.000 tapi abang laku 100 botol setiap hari, terus abang tuh happy. Ya, itu jelas happy, laku kan? Ya, betul. Tapi ada poin lain di mana kita ini segmentasi dari awal itu kita perlu jeli gitu, Bang. Jadi kenapa saya buat harganya sedikit lebih mahal? Karena saya percaya apa yang saya berikan ke konsumen ini bukan produk yang setengah-setengah gitu. Jadi saya itu berharapan kalau orang minum produk yang ada di pasaran. Bahkan ini lucunya begini, Bang ya. Nah, ketika ini produknya masuk ke Kojakamar yang ada di PLTU, anggapan-anggapan itu kan saingan kita itu kopi-kopi yang ada di pasaran, yang ada di minimarket lah. Ada yang 3.000, 5.000, 7.000. Dan ini ketika saya masukin ke sana itu jelas di awal, wah gila, ini 3.000, ini 20.000, mana mungkin laku gitu. Tapi itu yang maksud saya itu kita harus jeli. Identitas kita sebagai brand, kita harus jelas dari awal. Kalau kita mau buat produk yang premium, yang segmentasinya jelas, percaya diri. Apapun tanggapan dari orang lain, mungkin masukan itu bisa kita terima, tapi tidak semuanya bisa kita terima gitu. Artinya kita benar-benar harus percaya diri dengan apa yang sudah kita sajikan, dan kita punya identitas yang jelas. Jadi ketika saya jual di sana, ketika di awal banyak orang yang, wah ini kemahalan, mana mungkin laku, 3.000 dapat 4 botol, betul, ya kan? Tapi nyatanya, alhamdulillah, mungkin ketika mereka merasakan yang kopi yang ada di pasaran itu, gitu, dan merasakan apa yang sudah kita produksi, mereka kecarian sendiri, gitu. Dan alhamdulillah mungkin sekarang sudah bisa bersaing dengan kopi-kopi yang harganya 5.000, 7.000 yang kita tahu ada di pasaran dan ada di minimarket saat ini. Oke, nah, gitu, Bang. Ini sedikit sensitif saya bertanya. Abang sudah mendaftarkan ke BP POM atau Dinkes tentang minuman pangkalan kopi ini? Untuk saat ini lagi proses, tapi saya asumsinya seperti ini, Bang. Kan kebetulan saya saat ini juga menjadi binaan dari Dinas UMKM Kota Medan, kan gitu. Oke. Memang kita selalu diedukasi bagaimana kita itu hak cipta, BPOM, dan juga halal gitu kan. Tapi itu hal yang sangat baik. Tapi kalau saya sih mikirnya begini, ketika kita masih dalam fase merintis dan lagi berusaha untuk menemukan segmentasi market kita dan berusaha untuk bisa menciptakan produk yang sesuai dengan segmentasi market yang kita tuju, mungkin kita akan harus fokus di situ dulu gitu. Tapi ketika kita berpikir untuk menjadi lebih besar, baru hal-hal seputar tadi itu sangat dibutuhkan. Ketika kita mau scale up, ketika kita mau mengembangkan di daerah-daerah lain, nah itu mungkin kita akan butuh yang namanya label-label itu. Dan itu memang wajib wajib. Betul. Cuman maksud saya ketika kita masih kecil, ketika kita masih merintis, kita fokuskan aja dulu menciptakan produk yang betul-betul diinginkan sama konsumen. Ketika itu emang terjadi dan itu terlihat dampaknya, produk itu diinginkan, dibutuhkan, dan terus diorder lagi, mungkin kita baru bisa berpikir, oke, aku next level nih, menjadi pebisnis yang lengkap untuk sertifikasinya. Seperti itu, Bang. Oke.
Di penghujung kegiatan kita nih, tadi ada bahasa Bang bahwasanya usaha yang Abang tekunin saat ini adalah bagian dari binaan UKMK dinas di UMKM. Provinsi Sumut. Yang ingin saya tanyakan ke Abang, apa yang sudah didapat dari pemerintah Provinsi Sumut atas karya Abang hingga saat ini? Mungkin itu entah bantuan mesin, mungkin itu entah apapun namanya. Kira-kira sudah ada atau belum? Ya, yang pertama kita juga mengapresiasi ya program-program pemerintah ini dalam memberdayakan UMKM. Jadi apa yang saya dapat itu jelas mungkin relasi, edukasi, dan juga apa namanya ya edukasi lah mengenai sertifikasi, kehalalan, dan sebagainya macamnya gitu. Jadi dan juga mendapat relasi yang pasti gitu. Dan yang saya rasakan, tapi sayangnya hal itu tidak dirasakan untuk wilayah kabupaten gitu. Bahkan saya sendiri aja yang dari daerah, dari Pangkalan Susu kecamatan, lompat langsung ke Sumatera Utara dan Provinsi Kota Medan. Karena emang yang saya rasakan untuk Langkat sendiri tidak banyak apa namanya upaya-upaya pendekatan, edukasi, sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten untuk pengelola UMKM gitu. Dan itu juga merupakan keresahan bagi saya sih. Gini, kemarin kan Langkat baru ulang tahun nih. Yang mana branch-nya pada waktu itu adalah mereka mengumpulkan UKMK yang ada di Kabupaten Langkat. Adakah Abang diundang untuk memenuhi stand-stand? Kalau diundang sih tidak, cuma kita tetap kontribusi dan kita terjun di sana. Oh iya. Ya. Lalu kembali ke provinsi. Sudah pernah gitu dapat promosi dari mereka? Misalnya mereka melalui Instagramnya atau melalui webnya mempromosikan Pangkalan Coffee ini? Mungkin lebih tepatnya mereka selalu apa ya, kegiatan-kegiatan mereka tuh arahnya ke sana, tapi kan memang mereka seleksi, Bang gitu. Jadi tidak semua peserta itu mendapatkan kesempatan itu gitu. Jadi emang promosi dari pemerintahan ini ada, tapi ada proses seleksi yang ketat di situ. Gitu. Dan mungkin akan cenderung dimenangkan oleh bisnis-bisnis yang ada di Kota Medan, karena kan mereka secara ini kan lebih terbuka wawasan dan relasinya kan, circle-nya lebih terbuka. Informasi juga lebih cepat. Informasi lebih cepat dapat gitu. Jadi mungkin kita agak ketinggalan lah kalau untuk di kabupaten gitu. Pak PLT Bupati Langkat, tadi sama-sama kita dengarkan bahwa dalam pandangan atau perspektif Bang Andre, usaha yang ditekuni saat ini termasuk kurang atau belum dilirik oleh UKMK di bawah pimpinan Bapak PLT. Jadi mungkin bisalah teman-teman di Dinas UKMK Kabupaten Langkat main, melihat, dan semoga dapat membantu pengembangan baik Kabupaten Langkat itu sendiri dan usaha yang ditekuni oleh Bang Andre. Ya. Bang, terakhir nih, saya pengen Abang memberi closing statement. Mungkin untuk anak-anak muda di luar sana yang sebenarnya dia tuh pengen gitu loh Bang, membangun usaha, cuman dia nggak tahu nih langkahnya dari mana. Nah, saya berharap Abang bisa memberikan sebuah anak tangga dari sini loh, apa yang kau suka dari sini loh. Mungkin seperti itu. Silakan Bang Andre. Ya, untuk teman-teman yang di UMKM ini berkaca dari apa yang saya lakukan dulu ya Bang. Ya. Jadi saya itu bergerak dari intuisi, dari naluri gitu. Tapi itu sebenarnya adalah cara yang kurang tepat. Jadi semakin saya mendalami bisnis F&B ini, yang terpenting
kan selalu kendala yang ditemukan sama teman-teman di luar sana itu adalah modal, modal, dan modal. Ya, Gitu. setuju. Ya. Jadi sebenarnya mindset modal itu menjadi penghambat kita dalam berbisnis itu sebenarnya adalah mindset yang salah. Bukan salah sih, kurang tepat. Jadi yang terpenting bagi kita kalau mau menjadi pelaku UMKM, pelaku industri F&B dan usaha-usaha lainnya di luar sana, yang terpenting itu adalah kemauan. Kemauan itu didapatkan dari pengetahuan. Pengetahuan dikelola dan diolah sedemikian rupa menjadi sebuah rencana yang baik, yang terstruktur, sehingga ketika seorang itu sudah memiliki kemauan, terus dia berusaha untuk mendapatkan pengetahuan, dan pengetahuan yang sudah dia miliki dikelola menjadi sebuah rencana yang baik, terstruktur, tersistem, rasanya akan sangat terbuka kemungkinan dia untuk mendapatkan peluang-peluang permodalan. Karena kan kita tahu ada banyak jenis permodalan di luar sana. Ada angel investor yang mungkin dari sisi keluarga, kerabat yang kita kenal. Ada dari perbankan, ada juga dari perusahaan-perusahaan yang investasi dalam bisnis startup misalnya kan. Jadi pola yang benar adalah uang itu nomor sekian. Jadi pola yang benar dalam kita memulai bisnis itu adalah kemauan. Kemauan kita berupaya untuk mencari pengetahuan. Pengetahuan kita kelola sedemikian rupa untuk menjadi sebuah rencana. Rencana kita susun menjadi rencana yang terstruktur, tersistem, sehingga ketika dia sudah memiliki rencana yang matang, akan sangat besar kemungkinannya dia bisa mendapatkan berbagai macam opsi permodalan. Baik dari, saya bilang tadi kan, angel investor, perbankan, ataupun perusahaan-perusahaan yang khusus berfokus pada investasi. Jadi saya rasa motivasi untuk teman-teman, dan ini sedikit ironi ya Bang, sedikit ironi. Jadi banyaklah teman-teman kita di luar sana yang memulai bisnis UMKM, mungkin coffee shop dan lain sebagainya, yang hanya berpatokan pada menurutku ini begini, menurutku ini begini, menurutku itu sudah tidak relevan pada zaman sekarang, gitu. Jadi yang saya harapkan itu teman-teman, ini pengalaman saya pribadi, bukan saya lebih hebat ya Bang. Mungkin saya hanya lebih duluan memulai aja, gitu. Jadi pengalaman saya, penggunaan data dan analisa itu sangat penting di saat sekarang ini. Kan kasihan kan kalau kita udah pinjam duit sana sini untuk buka usaha, setahun usahanya tutup. Jadi hal itu adalah ironi yang kalau bisa jangan terjadi lagi untuk anak-anak muda seperti kita ini. Sekarang akses informasi sangat terbuka luas. Mau belajar apapun, buka YouTube. Bahkan saya sendiri masih subscribe channel YouTube edukasi bisnis, si YouTuber bisnis segala macam. Saya masih sampai detik sekarang juga masih belajar terus gitu. Jadi intinya wawasan itu adalah modal utama dalam kita membuka dan menjalankan bisnis. Jadi stop berasumsi menurutku akan keren kalau begini, menurutku. Gitu. Jadi yang ingin saya sampaikan, kita ini generasi yang digital, generasi yang sangat berkaitan erat dengan teknologi. Jadi manfaatkan teknologi itu untuk menambah kualitas diri, bukan hanya untuk sekedar eksistensi doang, gitu. Mungkin kita punya followers banyak, punya pengikut banyak di sosial media, tapi jadikanlah internet itu dan digital itu menjadi sarana kita untuk terus menambah wawasan dan meningkatkan kualitas diri, sehingga apapun yang mau kita tekuni dan kita jalani itu kita memiliki kemampuan yang proper, memiliki kemampuan yang mampu menjalankannya gitu. Toh kalau kita mendapat permodalan juga kita harus amanah kan? Betul. Gitu. Jadi kalau kita tidak memiliki kemampuan yang baik dalam mengelola, gimana kita bisa amanah? Nah, jadi ketika Abang tadi memberikan closing statement, terpikir dalam benak saya, di usia usaha yang sudah 10 tahun, ini penutup, sudah pernah merencanakan berbagi ilmu dengan adik-adik kita di SMK? Sangat. Jadi
kebetulan salah satu programnya Pangkalan Kopi saat ini kita punya program Pangkalan Kopi Goes to School. Jadi kita datang, kita bekerjasama dengan pihak sekolah untuk mengedukasi adik-adik yang pertama mengenai mindset. Jadi yang saya harapkan itu bagaimana adik-adik ini mindsetnya dalam menghadapi kehidupan selanjutnya itu tidak terfokus pada bagaimana sih pekerjaan. Yang pertama, dan yang kedua, kita juga mengedukasi adik-adik untuk gimana caranya membuat atau menjadi seorang barista secara sederhana dengan alat-alat yang sederhana di rumah. Jadi kalau pengen kali ngopi, nggak punya duit, nggak harus ke coffee shop. Kita ajarin gimana cara buat kopi yang sederhana dengan alat-alat yang sangat sederhana dan terjangkau. Gitu. Jadi itulah gerakan yang sedang kami buat dan kami rencanakan, dan terus sehingga harapannya anak muda ini yang pertama mindsetnya bisa terus berkembang dan juga tidak terbatasi impiannya oleh hal-hal yang seputar modal dan lain-lainnya. Oke. Jadi teman-teman, dulu waktu saya sekolah, saya pernah mendengar sebuah kalimat sebagai dasar kita untuk fight, berjuang. Semua diawali dengan bermimpi, berpikir, yakin, kerjakan. Dari Langkat untuk Indonesia bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andre. Siap. Sukses. Bang Bapi Tepo, siap. Sukses terus channel. Amin. Keren Amin. banget. Amin. Keren.